masalah berdoa kepada Tuhan, itu semua orang yang membawa ajaran dari luar negeri sana, pasti mereka akan mempromosikan bahasanya, tulisannya, cara berdoa. Tapi faktanya di lapangan, di masa kita, ada orang punya hutang. Banyak sekali itu, bilang sama mau pinjam utang, uang. Loh, saya kasih tahu, kamu kan punya Tuhan. Padahal kita lahir di sini, dapat warisan dari leluhur kita nggak boleh percaya. Tetapi mereka-mereka yang dari luar negeri yang begitu jauh, kita disuruh menerima. Kalau nggak menerima, diancam begini. Akhirnya saya itu menangis dalam hati saya. Masa kakak-kakak saya dulu dibilang orang-orang begini. Akhirnya saya kan juga bertanya-tanya. Kita dikasih ajaran dari luar negeri, tapi kita itu nggak boleh tahu alasannya, dan kita nggak dikasih tahu alasannya, nggak disuruh menyelidiki, nggak boleh, harus percaya saja. Saya nggak bisa, karena saya manusia, punya mata, punya telinga, jadi saya harus tahu. Saya nggak peduli mau dibilang orang apa, mau pilih saat begini, begitu, itu terserah. Yang penting yang menuduh saya juga nggak berani membuktikan. Mereka hanya suka-suka ngomong saja. Mereka ngomong saja, beragama, tapi mereka itu nggak yakin. Ya, mereka itu memang nggak yakin, dan mereka juga nggak pernah meneliti, nggak pernah. Mereka juga nggak mau malas, dan mereka itu karena dijanjikan oleh ganjaran dan dijanjikan tempat yang begitu nikmat setelah mereka itu meninggal, sedangkan tidak ada satupun yang pernah melihatnya atau di situ. Nah, dan mereka kan percaya. Dan kalau kita dikasih cerita kakek kita dulu ya, kakek sampean juga mungkin pasti bilang, wah, dongeng, tahayul, mitos, fiktif, kurofat. Banyak cerita-cerita bahasa asing itu banyak akan digelontorkan di negara kita. Dan saya juga bagaimana ya, mau bangga kita kok. Sedangkan bangsa-bangsa yang datang di negara kita itu membawa ajaran mereka, leluhur mereka, menyanjung. Contohnya bangsa Cina ke sini. Semua orang Cina di sini masih menjunjung marga mereka, kakeknya, mbahnya, itu dikasih nama belakangnya marganya. Orang-orang dari Timur Tengah, dari gurun pasir, nama mbah-mbahnya mereka yang sudah mungkin 1000 tahun masih dilekatkan di nama-nama mereka. Orang bangsa-bangsa yang di sana juga bangga. Orang India bangsa dengan kain sarinya, orang Punjab India dengan penutup turban kepala di Marmetika tetap menjunjung tinggi, jenggotnya dikasih panjang, tetap di sini dikasih tanda-tanda di keningnya, itu tahu namanya itu apa. Dan mereka juga bangga. Dan orang-orang di sana pakaian leluhurnya mereka 1000-2000 tahun masih gunakan sampai sekarang. Nah, kita punya apa? Coba sampean pergi ke mall, pakai baju adat daerah kalian masing-masing, misalnya pakai belangkon, pakai keris, wah, kejawen, wah dukun santet. Sedangkan mereka dari nenek moyang mereka sampai hari ini pakaiannya serba masih sama. Nggak ada yang bilang mereka itu sesat, mereka itu orang kuno, katrok, nggak ada. Bangga, bahkan kita disuruh meniru mereka. Nah, kita punya apa? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Itulah makanya ya, kita itu seperti neraka, dan apa yang kita dapatkan hari ini semuanya itu ya menurut saya, yaitu serba banyak yang ngomong kosong, banyak yang ngomong kosong. Makanya saya secara pribadi lebih percaya dongengnya leluhur saya sendiri. Maaf, ini yang saya katakan cuma dongeng saja. Jadi untuk Anda dan semua itu, apa yang saya katakan ini semuanya hanyalah dongeng fiktif, dan saya harap Anda itu untuk tidak percaya dulu. Sebelum Anda percaya, Anda harus menyelidiki dulu, membuktikan sendiri. Bagaimana kalau saya berbohong? Nah, saya kan dirugi, dan saya tidak mencari keuntungan apa-apa dari Anda. Dan tolong disimak baik-baik. Anda pernah sekolah, Anda juga beragama, Anda punya akal, Anda bisa membaca, bisa menulis. Semua apa yang saya katakan ini hanyalah anggap saja dongeng, omong kelobot, ngarung ngidul. Jadi jangan dipercaya. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Nanti tinggal tidur, bubuk yang manis biar mimpi indah. Karena yang saya katakan ini semuanya adalah dongeng. Dongeng dari para leluhur saya. Ya. Gus,
Kan terkait dengan bahasa Tuhan, Gus. Orang mengklaim ketika kita minta sesuatu nih kepada Tuhan, sang pencipta, kita harus pakai bahasa orang gurun. Kan seperti itu. Kalau nggak pakai bahasa gurun, kita nggak bakal dikabulkan. Apakah benar Tuhan itu miliknya cuma orang satu, milik ajaran satu? Sepakat enggak? Ya, begini ya. Kalau soal masalah berdoa kepada Tuhan, itu semua orang yang membawa ajaran dari luar negeri sana, pasti mereka akan mempromosikan bahasanya, tulisannya, cara berdoa. Tapi faktanya di lapangan, di masa kita, ada orang punya hutang. Banyak sekali itu, bilang sama mau pinjam utang, uang. Loh, saya kasih tahu, kamu kan punya Tuhan, punya ajaran yang sangat suci dari Tuhan Sang Pencipta, yang dibawa oleh para pedagang dulu, yang diajarkan turun-temurun saat ini. Ya minta sama mereka, berdoalah sesuai dengan itu. Kok minta sama saya? Bukan kita diajarkan minta langsung kepada Tuhan, jangan melalui selain Tuhan. Itu kan disebutkan juga nggak boleh, nggak baik juga. Makanya kalau berdoa ya sesuai dengan apa yang kamu yakini. Nah, kalau berdoa minta itu pada orang yang terdekat dulu. Kalau saya misalnya ingin punya uang, nah ngapain kok saya harus berdoa dulu kepada Tuhan? Tuhan nggak pernah ciptakan uang. Saya akan pergi dulu pada saudara saya. Sekarang saya butuh uang ya untuk beli rokok. Saya butuh uang 20.000. Saya nggak akan berdoa dulu. Itu buang-buang energi. Saya akan langsung menemui adik saya, saudara saya terdekat dulu. Dek, aku butuh duit 20.000. Aku ada duit gitu rokok. Kalau adik saya punya uang, pasti saya dikasih. Nggak usah saya berdoa lama-lama. Sekarang coba Anda tes ya, Anda berdoa sesuai dengan apa yang Anda yakini, yang diajarkan oleh pemuka agama yang suci di atas muka bumi ini. Coba Anda minta rokok dari Tuhan Sang Pencipta, nggak akan dapat, karena Tuhan tidak pernah memproduksi rokok, apalagi uang. Uang itu urusan manusia sama manusia, kesepakatan. Jadi belum pernah saya ada bank Tuhan, itu belum ada. Bank langit pun nggak ada. Ya ada Central Bank of Amerika, Central Bank of Korea, Bank Cina, bank negara punya bank, dan itu kesepakatan manusia. Makanya kalau kita kan dikasih tangan, dikasih apa-apa. Kalau kita ingin minta sesuatu yang nyata, itu alangkah baiknya kita itu langsung berhubungan sama manusia, jangan langsung sama Tuhan. Itu berlebihan namanya. Berlebihan gimana? Itu berlebihan. Kalau kita kan percaya Tuhan itu maha besar, mau luar besarnya. Tiba-tiba kamu minta, terus Tuhan itu datang. Nggak sak gegem. Apa kok gak wedi kowe? Rod drijine gede-gede. Kowe lagi di senggrok, kula nuwun. Oke wedi kowe ya ngono. Kamu mendengar suara petir saja sudah gemetar. Apalagi suara Tuhan. Nah, petir itu kan ciptaan Tuhan katanya. Itu lagi ana petirnya njobos mlayu njero kuping disumpet minisan. Wis wedi kan. Jenggrik. Sudah ketakutan. Makanya saya kalau punya kebutuhan sesuatu yang ringan, ya saya akan berhubungan dengan keluarga saya dulu. Kalau keluarga saya nggak mampu, baru saya akan minta kepada leluhur saya. Bukan kepada Tuhan. Bukan, itu namanya nggak sopan, mengganggu. Karena Tuhan sudah menciptakan staf-stafnya yang dikasih tugas. Ada yang mengatur cuaca, mengatur ini, mengatur ini. Kita harus menghormati. Kalau kita ingin menghormati Tuhan, maka kita harus menghormati yang dikasih mandat. Kalau kita minta hujan misalnya ke daerah kekeringan, saya nggak minta langsung Tuhan. Kalau saya minta saudara saya Pak Kepala Desa nggak mampu, saya minta kepada leluhur di desa saya, curhat saya, leluhur saya. Bagaimana caranya? Ya ada itu sendiri. Kalau Anda ingin tahu ya nanti ke rumah saya. Iya. Siap. Bawa amplop. Saya nggak suruh bawa uang loh, amplop. Berapa harga amplop? Paling 500 atau 1.000 satu biji amplop. Iya. Nanti ke rumah saya, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya minta hujan. Nanti kita tempat leluhur kita. Curhat saya. Curhat, bukan berdoa, curhat. Mbah, aku kira duit Mbah. Utawa desa aku ini kekeringan, Mbah. Tolong sampaikan kepada yang berwenang, yang dikasih kuasa sama Tuhan, yang bisa menurunkan hujan. Saya minta, ada caranya itu. Dari kakek saya dulu. Ini bukan versi ajaran kita manapun ya, maaf saudara ya. Ini adalah versi dongeng, mitos, klenik
sesuatu yang nggak sesuai dengan fakta sejarah manapun. Jadi ini hanyalah cerita pribadi saya yang diwariskan turun-temurun dari leluhur saya. Jadi mohon maaf kepada anda semuanya. Kalau anda ingin minta ujian, mintalah kepada langsung Tuhan Sang Pencipta. Kalau saya akan menemui dulu leluhur saya, karena leluhur saya sudah mendahului saya, jadi pasti itu sudah pernah melihat Tuhan dan staf-stafnya. Jadi saya sampaikan curhatan saya pada leluhur saya. Di mana leluhur saya? Ya di Pesarian. Dia kan sudah tidak ada. Dia kan sudah pindah di tempat situ. Jadi saya pergi ke Pesarian, saya curhat. Ada keluhan masalah, saya curhat. Makanya di kampung saya itu paling sering ke Pesarian. Sampai apa loh orang? Saya sering di tempat Pesarian. Untuk apa? Ya saya itu kalau kangen sama kakek saya curhat di situ. Tempat pesariannya, curhat. Saya ingin punya keluhan apa-apa. Enak sekali. Karena apa? Leluhur saya, kakek saya nggak akan marah. Kalau saya curhat sama nggak punya uang sama tetangga saya, pasti bilang nomor gawenya. Kalau curhat kan enggak. Kalau ingin apa-apa itu enak sekali saya.